warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahlisatul Adina NPM 171279. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat pengumpulan tugas perspektif global materi bab 7 dan bab 8. Dari video yang sudah saya tonton, bab 7 dan bab 8, saya akan mengemukakan argumen saya mengenai video-video tersebut. Yang pertama yang saya tonton adalah ada anggota Freemason. Freemason adalah organisasi sekelompok orang yang ingin mengubah tatanan dunia. Dalam video yang saya tonton, Freemason pernah ada di Indonesia, yaitu salah satunya di Bandung. Seorang pernah mewawancarai seorang anggota Freemason tersebut yang sudah menjadi anggota lumayan lama. Dia menggambarkan keberadaannya melalui arsitektur bangunan untuk mewujudkan keberadaannya. Dia menciptakan desain yang indah agar bisa terlihat dan diketahui keberadaannya oleh orang. Saat ditanya mengenai Tuhan, dia menjawab, mungkin dalam konsep lain. Freemason tersebut adalah sekelompok organisasi yang harus menerima jawaban tanpa tahu kebenarannya. Mereka harus menerima tanpa mengetahui kebenarannya. Yang kedua, di video tersebut juga membahas Rothschild. Rothschild adalah Yahudi terkaya pengendali perekonomian dunia. Hampir setengah dunia dipegang oleh dia. Rothschild menyatakan bahwa meminjamkan uang ke suatu negara atau pemerintahan lebih menguntungkan dibanding meminjamkan uang di rakyat biasa, karena uang yang dipinjamkan dilindungi oleh pajak negara. Yang ketiga adalah kapitalis untuk menguasai perang dunia ketiga, yaitu media digital. Ternyata di luar sana banyak sekali yang berlomba-lomba menguasai di dunia melalui perang ketiga, yaitu media digital. Kita tidak tahu apa yang terjadi di era pandemi ini. Namun yang kita tahu semuanya menggunakan media online, salah satunya HP. Dari mulai anak-anak hingga dewasa bekerja dan belajar melalui HP. Yang saya pelajari juga ada TikTok adalah intelijen. Menurut saya lebih baik kita memanfaatkan waktu luang untuk mengisi hal-hal yang positif. Menurut saya juga TikTok memang tidak ada gunanya karena tidak jelas, hanya video-video tersebut. Yang saya tangkap di sana ada penjualan data kepribadian. Tidak lagi menjual data tentang email dan password, karena penjualan data tersebut dinilai sudah teramat kuno. Yang selanjutnya adalah mengenai berbagai persoalan di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Masalah dalang yang menguasai dan mengendalikan keuangan, politik, bisnis, dan pemerintahan yang selalu berujung kepada ekonomi dan berhubungan dengan dolar. Indonesia salah satunya. Di dalam pemerintahan ternyata ada yang mengendalikan tanpa kita sadari. Seiring berjalannya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita sering mengabaikan informasi-informasi penting yang di dalamnya berisi berita, dan banyak sekali penyebaran berita-berita yang kita tidak mengetahui kebenarannya, namun tidak selektif mencari tahu. Di sana juga kita dapat mempelajari bahwa kita harus lebih berhati-hati dalam menerima informasi dan mengolah-olah berita yang benar atau yang salah.
Di sana juga menyebutkan atau membahas Andrew Carnegie, orang terkaya di dunia yang pernah terkenal sebagai penjahat. Namun keburukannya itu terhapus karena dia sangat berjasa. Terutama dia membuat rel kereta api untuk alat transportasi. Dia juga berjasa di perguruan tinggi. Dari jasa-jasanya dia, kriminalnya pun terhapus, lalu dia terkenal sebagai orang dermawan di dunia. Argumen saya selanjutnya adalah mengenai MMT. MMT adalah Modern Monetary Theory. Modern Monetary Theory tersebut adalah untuk mengatasi ketergantungan terhadap dolar. MMT harus didukung oleh kebijakan yang kuat. Salah satunya adalah pemberantasan korupsi. Percuma MMT diterapkan, namun angka korupsi masih tinggi. Kita mencetak uang banyak, namun uangnya habis tidak tahu kemana. Sama saja percuma. MMT bisa diterapkan jika Indonesia sudah menyiapkan Indonesia menjadi negara yang produktif, yang harus bisa mendanai seperti UMKM, menciptakan lapangan kerja yang baik, dan pemerintahan berjalan dengan baik, serta teratasinya masalah korupsi-korupsi yang ada. Baru MMT bisa diterapkan untuk mengatasi ketergantungan terhadap dolar. Karena menurut saya, MMT hanya bisa diterapkan di negara-negara yang pemerintahannya sudah berjalan baik dan angka korupsi rendah. Untuk menyiapkan negara yang lebih produktif dan memanfaatkan sumber daya yang ada menjadi lapangan-lapangan pekerjaan. Untuk menuju Indonesia yang produktif, diperlukan masyarakat yang sadar akan kebijakan pemerintah dan mematuhi aturan-aturan yang ada. Dibutuhkan generasi muda yang aktif, kreatif, dan inovatif, serta tanggap dan bisa mengolah berita dengan baik, memanfaatkan waktu dengan benar, dan mencari wawasan seluas-luasnya untuk menambah ilmu pengetahuan. Sekian argumen yang dapat saya sampaikan mengenai bab 7 dan bab 8 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.